Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1A. Apa kabar? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi adik-adik yang saat ini sedang sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh agar kembali beraktivitas dan bisa belajar bersama ibu dan teman-teman lainnya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, Ibu mau tanya, bagaimana dengan ujian MIT kemarin? Apakah anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik? Ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, hasilnya semuanya sangat bagus. Nah, Ibu harap dari materi atau soal yang sudah kemarin Ibu kasih, anak-anak tetap belajar, latih membaca, menulis, berhitung di rumah. Walaupun kita sekolahnya dari rumah, anak-anak tetap jadi anak yang pintar. Oke adik-adik, tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Ya, sebenarnya untuk tema 7 subtema 1 ini tidak dibahas karena tidak termuat dalam kurikulum darurat, tetapi Ibu akan memberikan gambaran umum kepada anak-anak agar anak-anak bisa tahu benda hidup dan benda mati itu seperti apa. Ya adik-adik, di sini ada lagu yang berjudul Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Ya, pasti anak-anak semua sudah tahu lagu Topi Saya Bundar. Seperti ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, itu lagu yang biasa kita nyanyi hampir setiap saat. Ya, jadi tidak asing lagi, kita tidak mengalami kesulitan lagi karena itu lagu sudah biasa kita nyanyi. Nah, pada lagu Topi Saya Bundar ini kita akan mempelajari tentang tanda nada panjang dan pendek pada lagu Topi Saya Bundar ya. Dari lagu tadi ini Ibu coba buat seperti ini. Nah, ini ada tanda yang ukurannya lebih kecil dan ada yang lebih panjang atau lebih ada ukurannya pendek dan lebih panjang. Nah, ini membedakan lagu, kita bisa membedakan lagu dan kita bisa menentukan kalimat mana atau kata mana yang termasuk bentuk nada panjang atau pendek. Ya. Contohnya seperti ini. Topi. Nanti kita nyanyi itu kita bisa buat ketukannya di meja atau di paha atau sesuai dengan petikan tangan juga bisa. Seperti ini. Topi saya bundar. Jadi tanda pendek ini menandakan lagunya itu cepat, kita nyanyinya dengan tidak pakai tarik anak-anak. Jadi ketukannya cepat, satu kali ketukan cepat ya, ketukannya cepat. Topi saya bundar ya. Jadi saat bundar ini coba anak-anak perhatikan sini ada 2 titik, artinya kita menarik suara kita sampai 2 ketukan. 2 titik. Nah, bentuknya ini panjang. Berarti pada kata bundar, dar ini ketukan pada nadanya itu termasuk ketukan nada panjang. Ya, sedangkan yang lainnya inilah nada pendek. Sudah adik-adik? Berikutnya bundar topi saya. Ya. Bundar topi saya. Ya, sama juga seperti yang di atas ini. Ya, pada kata saya, nah ya ini ada setelah nada mi, setelah itu ada 2 titik, berarti kita tarik suara kita sampai 2 ketukan. Ini berarti tandanya ini tanda nada panjang ini. Nada panjang berarti kita menarik suara kita seperti ini. Bundar topi saya. Seperti itu ya. Kemudian sama juga yang lain, kalau tidak bundar. Perhatikan 2 titik berarti nada ini termasuk nada panjang, ketukannya panjang dan
Bukan topi saya. Semua ini satu ketukan. Nah, berarti nadanya nada pendek. Sedangkan bukan topi saya. Nah, lihat ada 2 titik berarti 2 ketukan. Oke, anak-anak sampai sini sudah mengerti. Nah, jadi dalam mempelajari nada atau syair lagu itu, kita bisa melihat ketukan pada suatu lagu ya adik-adik. Nanti di kelas yang lebih tinggi anak-anak akan belajar tangga nadanya, pola iramanya seperti apa. Nanti kita belajarnya pada tingkat yang lebih atas. Oke adik-adik. Nah, terlepas dari pembelajaran tadi kita tentang tangga nada, nanti anak-anak coba latih lagi ya di rumah. Latih lagi nyanyi lagi topi saya bundar, biar anak-anak bisa bedakan, oh ternyata begini yang tadi Ibu jelaskan, ketukannya pendek, nadanya pendek, dan nada panjangnya seperti ini. Ya, yang berikut, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini adalah gambar kepala banteng. Kepala banteng itu adalah simbol sila keberapa? Simbol sila keempat ya. Simbol sila keempat. Nah, coba sekarang di bawah ini ada kata-kata yang Ibu acak. Nah, mari kita jawab sama-sama ya. Ini ada kata yang pertama kerakyatan, yang kedua dalam, yang kata yang ketiga dipimpin, selanjutnya kebijaksanaan, permusyawaratan, oleh, yang, hikmat, dan yang terakhir adalah perwakilan ya. Dari kata-kata ini kita coba susun isi di kolom-kolom di atas ini. Coba yang pertama adalah kata ya kerakyatan. Nah, kata ini kerakyatan. Yang kedua adalah yang, kerakyatan yang, selanjutnya dipimpin ya oleh, hikmat, kebijaksanaan, dalam, permusyawaratan, perwakilan ya. Jadi bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam, permusyawaratan, perwakilan. Jadi itu anak-anak jadi bunyi-bunyi sila dari yang pertama sampai yang kelima anak-anak harus betul-betul sudah simpannya di otak, tidak perlu lagi lihat buku atau tidak perlu lagi tanya-tanya di orang ya, harus sudah bisa hafal karena ini sampai kita anak-anak sudah kelas 6 sampai SMP, SMA juga ditanya yang sama tentang Pancasila ini. Ya anak-anak, coba dari beberapa gambar atau simbol ini mana yang termasuk simbol sila keempat? Coba kita lihat. Ya, jadi ini adalah gambar simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, yang gambar bintang adalah simbol sila pertama. Yang rantai adalah simbol sila kedua, pohon beringin simbol sila ketiga, dan yang terakhir ini padi. Nah, ini gambar padi dan ini kapas adalah simbol sila kelima. Nah, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Nah, kepala banteng itu gambar buatan manusia, bukan kita potong kepala banteng terus kita taruh tempel. Oh, ini simbol sila ke ini, bukan Jadi gambar kepala banteng ini adalah gambar buatan manusia. Nah, gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan manusia, ya. Banteng adalah hewan ciptaan manusia. Banteng adalah hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Nah, benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Oke, jadi banteng ini termasuk contoh benda hidup. Nah, ini benda hidup benar Ibu, tapi ini gambar saja. Iya, ini adalah gambar, memang gambar. Nah, sudah seperti tadi Ibu jelaskan tadi itu, kepala banteng ini adalah gambar buatan manusia. Nah, manusia itu membuat gambar kepala banteng untuk dijadikan simbol sila Pancasila. Tapi yang sebenarnya itu adalah ada hewan ada hewan banteng, yaitu adalah ciptaan Tuhan. Nah, banteng ini adalah benda hidup anak-anak.
benda hidup yang dia dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, coba anak-anak dari gambar tadi dan penjelasan tadi itu, ini ada pertanyaan. Tahukah anak-anak bagaimana cara banteng bergerak? Banteng bergerak itu dengan cara apa? Apakah dengan terbang atau berenang? Coba anak-anak tanya ke orang tuanya dan diskusi dengan orang tua. Nah, terus apa makanan yang disukai banteng? Makanan yang disukai banteng itu apa? Apakah daging, sayur-sayuran, atau kacang-kacangan? Nanti anak-anak cari tahu ya, dan ditulis jawabannya. Nah, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah, dan sayuran termasuk makanan sehat. Nah, jadi kita makan itu bukan hanya makan nasi saja, tapi harus ada lauk pauk, kalau ada daging kita makan daging, ada ikan, telur, tahu tempe, sayur, buah-buahan. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan sehat. Yang tidak sehat itu seperti jajan-jajan, snack-snack. Jajan itu kita bisa makan anak-anak, tetapi jangan terlalu sering, jangan terlalu konsumsinya, makannya jangan terlalu banyak. Kalau makannya lebih banyak dari nasinya makan sedikit-sedikit. Kemudian jajan itu anak-anak lebih banyak makan. Nah, itu mempengaruhi tubuh kita, nanti bisa sakit perut, sakit gigi kalau kelebihan makan gula. Kemudian memperlambat pertumbuhan anak-anak, nanti anak-anak mukanya pucat, tidak segar. Itu adalah contoh makanan sehat dan tidak sehat. Anak-anak harus bisa lebih banyak makan makanan yang sehat. Ya, sekarang ibu mau tanya, anak-anak di rumah biasanya yang anak-anak suka itu buah apa? Kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, 1-2 minggu harus mengkonsumsi buah-buahan. Nah, kita makan buah itu membantu kita, ada yang membantu melancarkan pencernaan, terus buat kita juga nanti jadinya lebih semangat, segar. Terus anak-anak juga harus rajin makan sayur-sayuran di rumah. Ya, coba dari anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini ada satu contoh gambar. Nanti anak-anak disuruh membuat kalimat dari gambar ini. Contohnya seperti ini, bukan contoh satu ini. Ini ada seorang anak sedang memakan buah pisang. Seorang anak sedang memakan buah pisang. Nah, ini ibu akan membuat kalimatnya seperti ini. Manusia memerlukan makanan. Itu contoh, ini ibu menyebutkan ciri manusia dulu. Setelah itu baru kita tulis Dian makan buah pisang. Manusia memerlukan makanan itu seperti ada termasuk juga buah-buahan. Nanti anak-anak buat mine, anak-anak tulis dulu ini termasuk ciri manusia yang apa. Apakah dia sedang buat apa ini? Seperti ini. Manusia cirinya adalah manusia memerlukan makanan. Terus ibu buat kalimatnya di bawah, Dian makan buah pisang. Seperti itu ya. Nanti anak-anak coba buat kalimatnya ini. Ya. Sekarang coba kita amati gambar di bawah ini. Coba anak-anak amati gambar-gambar yang ibu tunjuk ini. Nah, bisa juga anak-anak saat kita sekolah, anak-anak bisa lihat ada di atas papan tulis ada gambar Pancasila, ada gambar presiden. Anak-anak bayangkan ini adalah kelas kita. Ya, dari gambar di atas ini coba anak-anak sebutkan benda hidup dan benda tak hidup. Ya, jadi benda hidup di sini, ibu sebutkan benda hidup. Nah, sebelum kita ini ibu jelaskan dulu, benda hidup itu ada 3. Itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda hidup itu ada 3 anak-anak.
ada 3 jenis, yaitu manusia seperti kita ini, yang kedua hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, 3 jenis inilah 3 jenis benda hidup atau makhluk hidup. 3 jenis benda hidup. Nah, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti Ibu akan lihatkan lagi ciri-cirinya seperti apa. Ya, coba anak-anak amati gambar di atas ini. Ini adalah benda hidup. Benda hidup itu seperti manusia. Ini manusia ini ada Pak gurunya, ada dengan para siswa, ada laki-laki dan perempuan. Itu adalah benda hidup, makhluk hidup ya. Sedangkan benda tidak hidup itu seperti kursi, meja, papan tulis, penghapus papan, ini lambang Garuda Pancasila, ada jam tangan, ada tempat sampah, ada pot bunga, lantai, jendela, dan lain-lainnya. Ada globe, ini adalah globe. Inilah contoh-contoh benda tak hidup. Benda tak hidup itu berarti bendanya tidak bisa makan, dia tidak bisa makan, tidak bisa bergerak. Dia bergerak kecuali manusia itu yang pindahkan dia. Sudah anak-anak sampai sini sudah mengerti? Nah, ini dari tadi gambar ini Ibu jelaskan lagi, Ibu buat lagi penjelasannya ini. Inilah ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Benda hidup itu ciri-cirinya seperti ini. Benda hidup itu tadi ada berapa jenis anak-anak? Ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh atau ciri-ciri benda hidup berarti bisa bernafas. Seperti kita manusia bisa bernafas, kita bernafas biar kita bisa hidup. Hewan juga bisa bernafas, tumbuhan juga bisa anak-anak. Kemudian nomor 2, memerlukan makan dan minum. Kita manusia, contohnya kita manusia memerlukan makan dan minum. Kita makan nasi dan minum air. Begitu juga hewan-hewan, ada yang makan daging. Misalnya kambing makannya sayur-sayuran dengan minumnya air. Kemudian misalnya ada singa atau kucing. Misalnya kucing itu makannya itu bisa nasi, bisa ikan, bisa sayur yang sudah dimasak. Jadi kalau tumbuhan itu memerlukan makan dan minum, itu seperti mereka memerlukan cahaya matahari. Itu mereka memerlukan cahaya matahari. Mereka punya tumbuhan itu makanannya itu dari cahaya matahari, sinar matahari. Nanti anak-anak lebih paham kenapa Ibu harus dari sinar matahari. Ya, mereka mendapatkan fotosintesis dari sinar matahari, mendapatkan makanan dari sinar matahari. Kemudian dari air yang setiap hari kita siram terus untuk tumbuhan itu mereka membutuhkan makanannya dengan cara seperti itu. Kemudian dapat berpindah tempat. Kita manusia, kita bisa jalan, begitu juga hewan. Kemudian dapat berpindah tempat atau dapat bergerak. Dapat berpindah tempat atau bergerak. Misalnya tumbuhan itu dapat bergerak dengan bantuan sinar matahari. Jadi nanti anak-anak di kelas 2 atau 3 anak-anak bisa buat praktek itu. Nanti anak-anak coba perhatikan tumbuhan di rumah-rumah. Namanya bunga atau tumbuhan itu dia bergerak mengikuti cahaya matahari. Jadi sinar matahari kena di situ, berarti dia punya arahnya belok ikut cahaya matahari. Nanti coba anak-anak dengan orang tua perhatikan di rumah, coba simpan tumbuhan, nanti lihat nanti tumbuhan lebih mengarah ke datangnya matahari. Kemudian berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Ya, jadi tidak hanya manusia tetapi juga hewan. Hewan itu misalnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada juga ikan. Berkembang biak ini ada dengan cara bertelur, beranak, dan melahirkan. Melahirkan itu seperti kita manusia. Ada nanti kita lihat, perhatikan mama kita. Ada adik mama berhabis melahirkan. Itu adalah contoh perkembangbiakan pada manusia.
Kemudian peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini contoh manusia. Manusia ini kita rasa dingin. Kita bisa rasakan dingin, rasa panas, terus ini saat dicubit kita rasa sakit. Begitu juga hewan. Kalau tumbuhan itu misalnya tumbuhan putri malu. Nah, coba kalau anak-anak sudah tahu putri malu saat kita sentuh, daunnya akan menguncup. Dan masih banyak lagi. Kemudian menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Ya, jadi benda hidup itu mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak-anak. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini seperti apa, Ibu? Nah, mengeluarkan zat sisa itu seperti keringat, kita kencing. Itu seperti itu, anak-anak. Ya, sudah mengerti? Nanti di kelas 2 atau kelas 3, 4, di kelas 4 nanti anak-anak lebih belajar lagi, lebih detail lagi. Oh, ternyata dulu di kelas 1 itu seperti ini ya. Kalau benda tidak hidup itu berarti tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh benda hidup ini. Misalnya benda tidak hidup itu, contohnya dia tidak bisa makan dan minum, tidak bisa bernafas, tidak bisa berpindah tempat atau bergerak, tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa mengeluarkan zat sisa, tidak bisa beradaptasi dan tidak peka terhadap rangsangan. Itu benda mati. Benda mati seperti batu. Batu, meja, kursi, pintu, HP, masker, itu adalah benda mati atau benda tidak hidup. Benda tidak hidup atau benda mati. Ibu, tapi batu itu berpindah? Tidak, anak-anak. Batu itu dia pindah kecuali manusia yang pindahkan, atau misalnya hujan atau banjir yang bawa itu. Tapi dia tidak bisa bergerak sendiri, harus ada bantuan dari orang lain. Apakah anak-anak bisa lihat tembok bisa makan? Tidak toh? Tembok, meja, mereka tuh tidak bisa makan dan minum, tidak bisa bernafas. Benda itu adalah benda-benda mati atau benda tidak hidup. Oke, anak-anak. Jadi ciri benda hidup itu seperti tadi Ibu sudah omong, itu bergerak dan berpindah tempat. Anak-anak lihat ini. Ada burung, ada 3 orang anak, ada kucing. Ini adalah benda hidup. Mereka itu dapat bergerak, bernafas, berpindah tempat. Di sini lengkap ini anak-anak, ada pohon, rumput. Ini adalah contoh benda hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, ya. Sudah seperti tadi Ibu jelaskan tadi itu. Tumbuhan itu dia tidak bisa pindah tempat sendiri, tetapi dia akan bergerak mengikuti cahaya matahari. Benda tidak hidup dapat bergerak. Benda tidak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda tidak hidup bergerak sendiri, biasanya menggunakan mesin atau ada orang lain yang membantu untuk memindahkan benda itu. Kemudian benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari atau terbang, atau berenang, ya. Jadi benda hidup itu dia bergeraknya dengan cara dia bergerak atau berpindah tempat itu dengan cara berjalan, berlari, terbang, terus berenang. Kalau ikan itu pakai berenang, kalau terbang itu seperti burung, berjalan atau berlari itu seperti manusia dan hewan. Ya, dari penjelasan tadi Ibu itu, coba anak-anak perhatikan simbol ini. Ada 5 simbol sila Pancasila. Anak-anak buat pilih mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup. Oke, sudah paham? Dari sini coba kita sama-sama jawab pertanyaannya anak-anak ya. Misalnya Ibu kasih contoh ini, nanti anak-anak buat tugasnya nanti baru lagi. Ini contoh misalnya begini, bintang. Bintang itu biasanya muncul pada malam hari itu anak-anak, di langit. Bintang ini apakah dia itu termasuk benda hidup atau tidak hidup?
Bintang adalah benda tidak hidup. Oke. Yang kedua, rantai. Rantai adalah benda hidup atau tidak hidup? Jawabannya adalah benda tidak hidup. Rantai itu juga benda tidak hidup. Oke, yang berikut, pohon beringin. Apakah benda hidup atau tidak hidup? Jawabannya adalah benda hidup. Pohon beringin adalah benda hidup karena pohon beringin termasuk tumbuhan. Yang keempat, kepala banteng. Ini benda hidup atau mati? Benda hidup ya. Kepala banteng. Banteng inilah termasuk jenis hewan, makanya dia termasuk benda hidup. Yang terakhir, padi dan kapas juga benda hidup. Karena padi dan kapas inilah termasuk jenis tumbuhan. Ada tumbuhan kapas dan tumbuhan padi. Anak-anak sudah mengerti? Kita lanjut. Ya, ini ada beberapa gambar. Ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Nah, dari gambar ini anak-anak tulis nama benda-benda hidup dan tidak hidup berdasarkan gambar sebelumnya ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini, kemudian anak-anak tulis benda hidup itu apa saja, benda tidak hidup itu apa saja. Berdasarkan gambar ini anak-anak. Sudah mengerti? Ya. Sekarang ini ada tugas lagi. Anak-anak buat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda di atas. Nah, misalnya ini ada kucing dengan kursi. Nah, ciri-ciri kucing itu apa? Misalnya yang pertama Ibu kasih contoh, misalnya kucing dapat bergerak. Nah, terus apa lagi? Sudah mengerti? Anak-anak buat itu. Kemudian kita lanjut dari penjelasan tadi Ibu tentang benda hidup dan benda mati atau benda tidak hidup. Terus ada ciri-ciri. Nanti anak-anak bisa lihat tadi ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke anak-anak, kita lanjut. Ya. Ini ada buah apel. Buah apel ini jumlahnya ada 44 buah. Nah, 44 ini kita tulis, tulisannya seperti ini. 44. Nah, ini angkanya atau bilangannya, terus ini kalimatnya. 44. Nah, sekarang anak-anak tulis, hitung jumlah dari contoh di atas ini, anak-anak kerjakan. Nah, ini ada buah pisang, ada berapa banyak buah pisangnya? Coba anak-anak hitung. Nah, hitungnya dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak hitung buah pisang ini, hitung ada berapa, terus tulis angkanya seperti ini, terus kalimatnya seperti apa, tulisannya seperti apa. Misalnya sini buah pisang jumlahnya berapa, terus misalnya jumlahnya 30, maka tulis angka 30 itu kalimatnya seperti apa. Kemudian sini ada buah pepaya ya, anak-anak juga hitung buah pepaya ini jumlahnya ada berapa, ditulis di sini, dan dari bilangan ini tulisannya seperti apa. Oke. 57 ditulis apa, terus 43 tuh angkanya bagaimana 43 itu, terus 52 berarti kalimatnya bagaimana? Anak-anak mengerti ya? Jadi jangan malas jangan capek-capek untuk tulis, baca, karena memang tugas kita setiap hari adalah baca dan tulis, hitung ya. Kemudian di sini sebelum kita jawab pertanyaan ini, Ibu jelaskan sedikit tentang ini. Banyaknya telur semua ini ada 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap keranjang ini ada 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 47. Telur ini ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ini keranjang besar dan jumlahnya masing-masing ada 10. Terus ada keranjang kecil yang isinya cuma 1. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil.
keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Puluhan. Keranjang besar ini dianggap sebagai keranjang puluhan. Masing-masing keranjang ini ada 10. Ada 10, 20, 30, 40. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Oke, jadi seperti ini. 47 kita buat dulu pembagiannya. 40 ditambah 7, jadinya 47 toh. Sekarang 47. Nah, angka 4 ini adalah puluhan. Nah, coba anak-anak sebut 47. Nah, gitu sudah jelas sekali 47. Nah, berarti 4 ini adalah puluhan dan tambah dengan 7. 7 adalah satuan. Ya. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat seperti berikut. Nah, 47. Berarti 47 itu ditulis 47. 47 berarti 4 adalah puluhan dan 7 adalah satuan. Nah, sampai sini sudah mengerti? Kalau anak-anak sudah mengerti, maka anak-anak bisa kerja dua contoh ini ya. Anak-anak bisa buat 2 contoh itu yang ibu ajarkan tadi itu. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu ini coba anak-anak kerjakan. Ada nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 soal. Anak-anak buat seperti penjelasan ibu tadi ini. Jadi 66 ditulis, angka 66 itu bagaimana? 66 ditulis dulu kalimatnya. Kemudian tentukan puluhan itu angka berapa, satuan itu angka berapa. Kerja seperti yang ini anak-anak. Sudah? Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa kontak langsung ke ibu lewat WA pribadi. Nanti kita akan melakukan Zoom. Nanti jelaskan ulang lewat Zoom. Itu pada hari Kamis. Kamis dan Sabtu. Pada hari Kamis seperti biasa pagi dan sore kita lakukan Zoom supaya kita pembahasan ulang materinya. Oke adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat, tetap belajar, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Ingat jaga pola makan minum agar kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.